tidak mengeluh pada manusia. Iki lagi duit ilang 1000 sak kampung roh. Itu kiasan saja ya. Uang enggak seberapa hilang saja sudah satu kampung tahu. Sedikit musibah udah di-share kemana-mana, diumumkan bahkan diviralkan. Nah kita diajarkan enggak, sembunyikan, wakatamaha, sembunyikan. Sanggup atau enggak sanggup? Para istri, sanggup enggak? Mesti jawab, lantas apa gunanya punya suami? Kalau enggak bisa dibuat curhat, iki ya wedok tenan niki. Jadi suami itu tempat buang sampah kepada suami, oh sampah gitu. Yang suami juga jawab, lantas apa gunanya punya pasangan kalau nggak bisa curhat, podo wae. Lah ini produk-produk belajar nggak sama Allah dan Nabi Muhammad SAW, nggak belajar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau belajarnya pada Nabi Muhammad SAW, istri bukan tempat curhat, suami bukan tempat curhat. Curhat itu al-mustaka ilallah, curhat itu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istri, suami tempat apa? Sakinah, mawaddah, warahmah, dulang-dulangan, pijet-pijetan, wilo bojo. Masya Allah, langsung semangat pengen rabi gitu ya. Indah. Jadi pulang tuh ketemu gak diskusi masalah. Gak diskusi masalah. Gimana mas? Ada masalah? Masalah sirna saat ku tatap parasmu yang jelita. Masya Allah. Ya gitu loh hidup itu ya. Gak usah dibuat angel. Nah, berarti selama ini banyak kesempatan kita ini diampuni. Gak kita ambil, justru kita sia-siakan. Yang lebih parah, naik pangkatnya. Apa itu? Buat dosa yang lebih besar. Tambah, nyalakan Allah. Ya Allah, gimana sih ya Allah? Kurang apa saya? Kurang ajar ini manusia. Saya ini kurang apa ya Allah? Sudah saya jalankan semua. Sampai kapan saya mau dibeginikan loh? Ini kan kurang ajarnya luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Jelas semuanya? Jadi kalau ada yang enggak enak, di-share atau disimpan? Di-share atau disimpan? Ya, contohnya Nabi Ismail alaihissalam. Ketika perintah kepada Nabi Ibrahim untuk nyembelih Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ismail itu pesan ke ayahnya bagaimana? Jangan sampai ibu tahu. Jangan sampai ibu tahu. Jangan sampai nanti engkau pulang badanmu ayah ada bercak darah di pakaian. Tolong pakaianmu engkau lepas. Jangan sampai ibu tahu. Masya Allah. Ibunya sendiri jangan sampai tahu. Anaknya seperti itu. Lah sekarang banyak anak buat pusing orang tuanya. Kenapa nak? Pecat bu. Dipecat. Mumet ke anakmu. Sejon jaluk duit. Mumet. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini satu hadits ini mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin Allahumma amin. Ustadz, Yai, Habib, kalau saya ngeluh ke Allah boleh enggak? Mengeluh kepada Allah itu bagus, mengeluhkan Allah itu dosa. Mengeluh kepada Allah itu bagaimana? Ya curhat sama Allah, boleh. Justru harus inama ashku seperti Nabi Yakub alaihissalam ketika putranya Nabi Yusuf alaihissalam itu hilang mengeluhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nangis tapi pada Allah Subhanahu wa taala, ngerayu Allah, Gusti ya Allah, Allahumma. Kalau ketemu manusia biasa-biasa saja, ketemu Allah ngomong, ya Allah, ini kok ya rezeki saya seretnya luar biasa ya Allah, please jadikan dol. Ini kalau dol tambah gak metu kok ya. Keran itu kalau dol tambah mati ya. Seret salah, dol juga salah itu. Hati-hati kalau doa yang pas, grojok gitu lebih bagus. Ngomong, ya Allah,
istri saya, suami saya. Enggak apa-apa ngomong sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi begitu ketemu istrinya, ketemu suaminya, senyum. Tapi dalam hati sebatin, dek bengis tak lapor, no. Tadi malam saya udah lapor ke Allah, agar kamu dirubah jadi semakin indah. Agar kamu dirubah jadi semakin indah. Ya Allah, suami saya ya Rabb, kurang perhatian sama saya, jadikan perhatian sama saya ya Allah. Lapor ke Allah Ta'ala. Nah, model begini-begini sekarang sudah semakin menipis. Ya, semakin menipis. Yang kedua, kan saya bilang 2 hadis kalau bisa ya. Kalau bisa 2 hadis. Ini juga terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dan sudah diperingatkan 1400 tahun yang lalu oleh baginda Muhammad SAW. Karena ini tidak diindahkan, diabaikan perintah Nabi ini, maka semakin banyak itu kejahatan di tengah masyarakat. Semakin banyak kejahatan. Kejahatan itu macam-macam loh. Ya, gunjing itu ya kejahatan. Namimah, ngadu domba ya kejahatan. Jelek-jelekan orang itu juga kejahatan. Hal-hal yang gak enak itu ya, yang dilarang Allah dilakukan itu juga kejahatan. Apa itu? Saya akan bacakan, mudah-mudahan barokah buat yang membacanya dan yang mendengarkannya. Amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ayyara akhahu bi dzanbin lam yamut hatta ya'malah. Rawahu Tabrani. Masya Allah ya. Maaf, rawahu Tirmidzi. Ya, rawahu Tirmidzi. Man ayyara akhahu bi dzanbin. Siapa yang menghina saudara muslimnya atas dosa yang dilakukannya, maka dia tidak akan mati, tidak akan meninggal dunia sebelum dia melakukan dosa yang sama. Ngeri. Jadi misal contoh, kok ada teman kita ya melakukan dosa A gitu. Teman kita melakukan dosa A. Terus kita menghinanya. Kamu tuh kok jadi muslim kok modelnya seperti itu, menghina. Janjinya Nabi Muhammad SAW, dia yang menghina saudara muslimnya atas dosa yang dilakukan saudara muslimnya, maka dia tidak akan mati sebelum melakukan dosa yang sama. Kok jadi senyap semua kenapa ini? Mulai ingat-ingat ya, sopo ya tak paido ya. Ngeri itu. Hati-hati, kamu lihat pelacur, perempuan-perempuan, ibu-ibu, lihat pelacur, terus menghina, wedok kok kaya ngono, entenono, bakal podo awakmu. Walaupun bentuknya nanti berbeda, tapi hakikatnya sama. Naudzubillah min dzalik. Mas-mas ini, ya, lihat ada temennya mungkin kok melakukan kemaksiatan, contohnya sakarepmu gitu ya, terus kamu menghinanya, wong kok kaya ngono, menghina ya, dalam hati ada penghinaan, merendahkannya, menghinakannya, maka lihat saja, kamu akan melakukan yang sama, itu pasti itu, nggak mungkin Kanjeng Nabi salah SAW, pasti. Lah kenapa sampai Rasulullah SAW mengajari seperti ini? Jangan kamu cela, jangan kamu hina saudara muslimmu atas dosa yang dilakukannya. Luar biasa. Wes genah-genah dosa gak itu dielek-elek. Sudah jelas-jelas berbuat dosa yang haram, gak boleh kita menghina muslim yang lain. Apalagi muslim yang gak berbuat dosa. Masya Allah. Gak ada hujan, gak ada angin, ada muslim kita caci, kita maki, kita hina. Wah itu nanti sebelum meninggal ngalami A sampai Z itu. Naudzubillah min dzalik. Mulailah di sini setan berbicara. Apa terus ya orang amar ma'ruf nahi mungkar. Apa kemudian gak amar ma'ruf nahi mungkar. Terus emangnya kalau ada orang mabuk suruh diemin aja. Orang judi suruh diemin aja. Maling suruh diemin aja, korupsi alias maling juga, ya kan? Suruh diemin aja.
Orang zina suruh dimin aja, maksiat dimin aja. Begitu Ustadz, ya Habib. Bukan begitu. Amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib. Tapi tidak menghina. Menghina itu lain. Contoh, ada seseorang yang berbuat maksiat A. Begitu kita melihatnya, hati kita itu sedih dan sayang. Ya Allah, sedih. Ini kalau sampai tidak bertobat, saudaraku bisa tersentuh api neraka. Sedih. Langsung yang muncul apa? Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampuni dia, ya Allah sayangi dia. Setelah itu kita tutup aibnya. Jangan sampai orang tahu. Jangan sampai orang tahu. Sayang. Kemudian, ini sudah amar ma'ruf nahi mungkar belum nih? Sudah. Siapa nggak bisa merubah dengan tangan, minimal dengan lisan, yaitu doanya diantaranya dengan hati, dengan doa. Kalau bisa ngomong, bagus, parani. Caranya ngomong bagaimana? Ya nggak langsung dikandani, dek, ojo zina, haram rokok gitu. Nggak masuk. Yang ada apa? Dek, iya. Di samping rumah jenengan tuh ada tempat yang bisa dibuat pengajian enggak? Deket-deket situ. Loh, ada apa? Saya itu mau bawa Habib Novel pengajian di sana. Masya Allah. Siapa Habib Novel? Belum kenal toh? Iya, podo. Mulai ngobrol, betul kan ya ngobrol. Nah nanti dengan ngobrol itu hati ketemu hati, proses namanya amar ma'ruf nahi mungkar, enggak ujuk-ujuk gebyur. Ada prosesnya. Didakwahi pelan, karena niatnya merubah, bukan menyingkirkan. Merubah, fal yughayyirhu. Hendaknya dia merubah. Jadi amar ma'ruf nahi mungkarnya jalan, tapi tidak dengan menghinakan. Tidak dengan menghinakan. Nah sekarang yang terjadi Masya Allah. Begitu mudah itu kita tuh seneng lihat orang bermaksiat gitu ya. Senang menghina maksudnya. Itu. Apalagi ketika orangnya jalan hadir majelis. Yang biasa maksiat ini datang ke pengajian. Terus kita nih duduk di soft paling depan, lihat orang itu datang. Mulai senggol-senggolan. Masya Allah. Terus ngasih sama cepret foto, kirim di grup. Dia datang. Masya Allah. Ada enggak yang model begitu? Ini bahaya ini. Akan diuji dengan melakukan kemaksiatan yang sama. Makanya enggak ada penghinaan itu enggak ada kepada ahli maksiat. Yang ada didoakan, disayangi, ditutup aibnya, dimintakan ampun untuknya. Setelah itu diajari agar tidak terjerumus pada kesalahan yang sama. Ini sekarang ini enggak kita ini. Makanya perlu kita bereskan diri kita semua. Jadi muslim yang betul-betul baik. Jangan pernah mengeluhkan musibah kepada manusia. Kemudian jangan pernah menghina orang yang berbuat dosa. Doakan, tutup aibnya, mintakan ampun, nasihati dengan kaidah-kaidah yang sudah diajarkan dalam memberikan nasihat. Karena memberikan nasihat itu baik amar ma'ruf maupun nahi mungkar itu ada ilmunya. Gak bisa sembarangan. Contoh, saya mau kasih contoh sederhana. Ada anaknya teman kita mabuk. Anaknya teman kita mabuk. Terus kita marahin. Kamu itu jadi anak gak beres, mabuk saja. Tiru tuh anak saya, hobinya ke masjid. Gak seperti kamu, mabuk-mabuk. Di kampung ini, teriak-teriak. Saya mau nanya, bapaknya kira-kira ridho enggak anaknya dibegitukan? Akhirnya terjadi apa? Justru bapaknya moro. Jangan kamu jelek-jelekan anak saya. Emangnya anakmu mulai bapak sampai bapak itu.
Yang tadinya ini katanya mau nasehatin, akhirnya bapak ketemu bapak. Akhirnya nyat ke bapak rabecus. Wah, Masya Allah. Terpaksa Pak RT jadi duru damai itu nanti. Karena akan terjadi huru hara. Karena caranya salah. Betul, kita akan selamatkan anak ini, tapi ada caranya. Makanya mau amar ma'ruf nahi mungkar harus bila ilm, harus punya ilmu, harus belajar. Sampai-sampai dikatakan untuk mendamaikan dua orang yang bertikai, dusta itu diizinkan. Untuk mendamaikan dua orang yang bertikai, dusta itu diizinkan. Padahal dalam ilmu yang kita pelajari dilarang berdusta. Tambah jujur-jujuran. Mas, saya enggak mau mengadu domba ya Mas ya. Tapi saya mau jujur. Kemarin tuh kamu dibicarakan loh sama dia. Saya mau nanya, ini jujur apa kurang ajar ini? Yang diomongkan betul. Kamu kemarin diomongkan loh sama dia. Ini jujur yang salah. Jujur yang salah. Wah, ada dusta yang justru pahalanya jannah. Teman kita nanya sama kita tentang seseorang yang dia benci. Tentang seorang yang dia benci. Gimana kabarnya dia itu, yang sok itu? Wah, kamu belum dengar tuh, apa? Saya kemarin mendengar dia itu muji-muji kamu. Orang mungkin, orang percaya tak celuk ke kancamu sijine. Kontak teko rene ya. Ngomong podo mbek aku. Nah, partner dusta saudara-saudara. Betul katanya. Dia muji-muji saya. Oh iya. Katanya kamu tuh banyak jasanya buat dia bla 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 bla. Aneh ya, berubah kita ya. Tinggal kue sing hurung. Nah, Masya Allah. Mulai ini datang ke sana ngomong, kamu dipuji-puji di sana. Jadi KBK yang ngapusi. Kini ngapusi, neng kono ngapusi. Tapi untuk mendamaikan dua orang, ini dusta yang dipuji ini. Jangan pula juga, ini kadang-kadang ini oknum-oknum ibu-ibu terlampau sayang sama temannya jujur. Dek, ya kamu cek tuh suamimu. Loh kenapa? Saya lihat kemarin dia itu pergi ke kampung sana sama cewek lain. Aku lihat dengan mataku sendiri, aku enggak dusta loh, ini jujur aku. Masya Allah. Ini jujur yang nggak boleh itu. Nggak boleh disampaikan. Karena bisa menghancurkan rumah tangga seseorang. Ada ilmunya, semua ada ilmunya. Maka ikhwani rahimakumullah, dua sabda Nabi SAW tadi, insya Allah jadi ilmu yang barokah manfaat untuk kita. Amin. Seperti yang saya janjikan, tersisa sekitar 15 menit. Kita akan bahas, ya sambil menunggu Mas Wahid. Mas Wahid Mujiono sudah sampai belum? Belum? Sudah? Nah silakan dibagi Mas Wahid. Ini qasidahnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Sahibil Maulid Simtuduror. Qasidah ini singkat, silakan dibagi kawan-kawan. Qasidah ini singkat, tapi syarat dengan doa yang luar biasa. Jenengan kalau baca ini tiap habis sholat cukup. Ini kalau dibaca tiap habis sholat cukup. Misalnya kok nggak iso ndonga. Wah saya nggak punya doa, saya Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Kamu tambahin satu ini, sama satu lagi ini itu. Masya Allah, mantap nanti kamu doanya. Ya doanya mantap. Yang pertama diawali dengan asyraqal badru alaina waqtafa badrut tamami mithla husnih ma ra'aina fil iraqaini wasyami. Muji Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, memuji Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diantara makna solawat. Solawat itu muji Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Orang kalau mau doa disuruh solawat dulu. Asraqal badru alaina waqtafa badrut tamami. Bulan purnama yang sejati telah terbit menyinari kami sehingga purnama yang ada ini menjadi sirna. Jadi kalah itu rembulan kalau dikala purnama itu kalah, hilang dia. Kenapa? Karena ada cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mithla husnih ma ra'aina, keindahan seperti baginda Nabi enggak pernah kami lihat di Irak, Iran maupun di Syam.
Fil Iraqaini wa Syami. Setelah itu mulai doa, Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatu husnul khitami. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami nanti hasil akhirnya adalah husnul khatimah. Ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami. Dan berilah kami apa yang sudah kami minta ya Allah.